Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Home Channel. Dan teman-teman, seperti yang kita bilang di hari Senin yang lalu, hari Rabu ini kita akan bikin market overview, teman-teman. Nah, kenapa saya pilih hari ini untuk kita bikin market overview? Karena nanti malam, tepatnya jam 1 subuh, ya hari Kamis lah ya besoknya ya, itu bakal ada news besar, yaitu terkait dengan pemotongan suku bunga ya. Dan ini akan jadi news yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh banyak orang, teman-teman. Investor, trader, semua pada menunggu news yang kali ini. Nah, di video kali ini kita akan melakukan market overview untuk kita melihat pergerakan market terakhir sebelum nanti keputusan The Fed itu tentang suku bunga akhirnya diumumkan pada jam 1 malam nanti, ya. Dan kita akan lihat bagaimana all season index-nya, kemudian Bitcoin dominance-nya, USDT dominance-nya, terus kemudian Bitcoin-nya sendiri gimana, lalu total tree juga gimana. Dan kita akan lihat semua heat map-nya, teman-teman. Jadi akan semua kita bahas di video kita kali ini. Nah, biar nggak lama-lama, saya akan bawa teman-teman untuk langsung masuk ke bagian market overview-nya. Tapi sebelum itu, silakan tonton dulu video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sudah muncul. Jadi ini adalah pergerakan dari Bitcoin, time frame-nya 1 hari, dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Ya, dan kalau teman-teman lihat ini pergerakan Bitcoin-nya yang sebelumnya sebenarnya kita udah memprediksi di sini harusnya menjadi support yang sangat kuat ya teman-teman ya. Waktu dia berada di harga ininya. Nah, ini harusnya bisa melakukan rebound di situ teman-teman. Nah, tapi ternyata akhirnya dia berhasil break ya, berhasil turun ke bawah sehingga dia turun sampai ke level ini teman-teman ya. Dan akhirnya market kembali naik, kembali rebound. Cuman di sini saya agak hati-hati karena bisa jadi ini adalah tren turun yang akan dibentuk oleh market setelah ini, teman-teman. Jadi, mesti waspada dengan pergerakan yang terbaru dari Bitcoin. Dan sebenarnya saya tidak berharap ini terjadi, apalagi nanti kalau benar-benar suku bunga dipotong malam ini. Jadi, harusnya sih nanti dalam beberapa waktu ke depan, katakanlah hitungan mingguan ya, kita justru akan melihat
pergerakan harga kripto tuh harusnya melambung, teman-teman ya. Harusnya begitu, ya. Tapi ya, kita kan tidak tahu ya, manipulasi dari whales ini akan seperti apa. Bisa jadi ada sell on news-nya yang dilakukan, ya. Jadi ya, kita lihat forecast secara jangka panjang sih, kemungkinan besar sih market akan membuat pergerakan justru bukan yang seperti ini, tapi malah akan membuat pergerakan yang merubah tren menjadi tren naik, teman-teman. Ya, mungkin dia akan turun dulu untuk masuk ke level ini lagi, bisa jadi ya. Nanti dia akan melambung lebih tinggi. Dan menurut saya, kalaupun nanti akan ada sell on news-nya, mungkin manipulasinya ada di sekitar sini, teman-teman. Ya, jadi bisa diturunin dulu dari level sekarang, bisa diturunin kurang lebih ya, kalau misalkan andai terjadi market manipulation ya. Jadi Bitcoin bisa kurang lebih turun sekitar 3,9 sampai dengan 4% ya. Which itu sekitar 4 ribuan something ya teman-teman ya. Nah, jadi kemungkinan besar akan seperti itu kalau menurut saya ya. Dan kita berharap level support yang tadinya sudah ditembus ini bisa menjadi support kuat yang tidak ditembus oleh market ya. Karena kalau misalkan dia akhirnya tembus lagi, ya repot teman-teman. Berarti market akan jauh lebih bawah lagi ya. Nah, batas bawah dari pergerakan harga candle ini kita bisa ambil yang terakhir itu ada di sini ya teman-teman ya. Ini ya. Di batas paling bawah yaitu di angka 107.342. Nah, ini ada batas paling bawah yang tidak boleh dilewati oleh Bitcoin. Karena kalau dia lewatin batas ini, maka yang akan kita lihat justru adalah tren bearish-nya teman-teman, bukan tren bullish-nya ya. Dan kita tidak berharap ini terjadi ya. Oke, dari sisi Bitcoin mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi kita berharap nanti setelah pengumuman suku bunga, ya udah dia mungkin akan melakukan market manipulation ya, tapi ya kurang lebih sekitar 4% ya, kurang lebih ya berada di area ini. Ini adalah area manipulasinya kalau misalkan terjadi ya. Dan setelah itu kita akan melihat market rally setelah itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan market nanti turun ke sini sekitar sini, kemungkinan besar saya juga akan tambah buy untuk Bitcoin ya. Jadi, saya akan lihat seandainya dia kalau turun ke sini, terus kemudian ada mulai rebound di bawah sini, ada mulai rebound seperti ini, maka saya akan masuk ke dalam market untuk menambah akumulasi dari Bitcoin yang saya beli. Ya. Oke, nah ini dari sisi Bitcoin, teman-teman. Saya mau bawa teman-teman untuk melihat yang berikutnya, yaitu kita lihat dari, ini dulu ya teman-teman ya, dari news ya. Nah, news ini yang seperti saya bilang malam ini ya, tepatnya jam 1 pagi lah tepatnya ya. Itu hitungannya udah besok ya, hari Kamis ya. Nah, ini ada FOMC Economic Projection, kemudian ada FOMC Statement, dan satu lagi ini adalah Fed Interest Rate Decision, ya, atau keputusan suku bunganya, yang diperkirakan akan dipangkas, teman-teman ya. Nah, suku bunga ini sudah tidak pangkas kurang lebih kayaknya 2 tahun ada nih. Ini tidak ada pemangkasan suku bunga. Jadi, ini merupakan pemangkasan yang pertama yang akan dilakukan The Fed terkait dengan ekonomi makro di Amerika situ ya. Dan ini juga didesak oleh Presiden Donald Trump sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu ya. Yang sebelumnya The Fed itu juga mempertahankan. Nah, harusnya waktu itu memang sudah di forecast untuk dia dipotong, tapi masih dipertahankan. Tapi yang kali ini kuat sekali untuk dia bisa turun, teman-teman ya. Terus kemudian kita lihat dari CoinMarketCap, teman-teman. Kita akan lihat dari market overview di CoinMarketCap sendiri, ya. Nah, untuk Fear and Greed Index-nya itu masih berada di angka 51, artinya market ini masih was-was dengan keadaan malam ini, ya. Belum greed, tapi juga belum fear, ya. Jadi masih tengah-tengah lah, ya. Ini antara mau buy atau mau sell nih. Bingung ya, pada bingung ya. Jadi masih pada nunggu. Nah, tapi kabar baiknya Alsisa Index ini sudah di level 71, ya. Level ini jadi good news, juga jadi bad news. Ya, bad news-nya adalah kalau level ini jadi patokan, maka banyak retail yang akan masuk ke dalam market. Dan ini akan memancing whales untuk melakukan sell on news nanti, teman-teman. Ya, jadi ini juga jadi satu kewaspadaan. Cuman kalau misalkan nanti malam itu akhirnya tidak ada sell on news, maka kita akan melihat Alsisa Index akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Lalu kemudian Fear and Greed Index-nya ini akan naik lebih tinggi lagi, mungkin bisa mencapai level di atas 60-an. Ya. Jadi kalau itu terjadi, ya bagus. Berarti artinya market crypto akan mengalami bullish dari September ini sampai ke akhir tahun nanti, teman-teman. Ya. Nah, untuk market cap-nya sendiri secara total, teman-teman, ya crypto market cap ini juga naik ya. Volume juga naik ya. Kita bisa lihat di sini ini green area, ya ini red area, artinya di sini dia turun ya. Tapi di sini sudah berhasil naik ya. Jadi ya
cukup oke sih sebenarnya kalau kita lihat dari market overview seperti ini, teman-teman ya. Lalu kita cek di Bitcoin dominance-nya, ini berada di level 57,5%. Dan ini kemarin bagus kemana-mana, karena berhasil pertama kalinya turun di bawah 60%. Dan ini yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ini Bitcoin dominance ini bisa terus turun sampai di level ya 50 lah, 50 atau 40 something, 45 something ke atas, sehingga itu memberikan kesempatan ke Ethereum dan others itu bisa naik lebih tinggi, teman-teman. Karena kalau enggak ya, Ethereum sih sudah tinggi banget, tapi yang others ini nih, yang altcoin yang lain, meme coin yang lain, itu kan belum mengalami pump yang cukup besar, bahkan belum balik ke all time high. Doge aja masih belum balik ke all time high, teman-teman ya. Jadi, mudah-mudahan nanti setelah ini bisa ada money flow masuk ke dalam koin-koin yang lain, terutama altcoin, meme coin, itu bisa masuk, sehingga bisa pump koin-koin yang seperti itu. Oke? Lalu kita cek lagi, apalagi teman-teman, sebentar. Kita lihat dari indeks seperti itu ya. Fit and Grid udah, Alt Season Index juga sudah kita bahas, kemudian Bitcoin Dominance juga sudah kita bahas. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini aja, teman-teman. Ini ada liquidation map ya dari, saya ambil dari CoinGlass, teman-teman bisa buka juga. Kalau kita lihat seperti ini forecast yang berjalan ya di Bitcoin, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada dua candle. Ada total candle di sini ada dua yang lumayan tinggi, tapi di bagian forecast yang sebelah sini ini juga lebih tinggi ya. Nah, secara garis kita lihat ini justru lebih besar di bagian posisi short dibandingkan dengan posisi longnya, teman-teman ya. Dan ini buat melikuidasi posisi longnya ya. Jadi kalau seandainya nanti ini kan sekarang kalau teman-teman lihat ini kumulatifnya ini long liquidation leverage ini kan totalnya lebih tinggi daripada total ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, justru posisi short inilah yang harusnya dilikuidasi, dan ini akan membuat market mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari liquidation map-nya kurang lebih akan seperti itu, teman-teman ya. Oke. Next, kita akan masuk ke dalam USDT dominance, dan ini harusnya akan turun. Ya, kita berharap turun. Ya, kalau teman-teman lihat ini pergerakan sebelumnya, ini di USDT dominance ini dia bertahan di level atas ini nih. Ya, nih, bertahan di level atas itu. Jadi, menurut kita ya, harusnya sih ini tidak akan jebol. Ya, harusnya. Nggak tahu ya kalau misalkan nanti keputusan The Fed ini bagaimana ya, tapi kalau misalkan seperti yang kita harapkan, artinya ada pemotongan, dan kalaupun market melakukan manipulasi, ya ini batas yang tidak bisa dilewati oleh USDT-nya. Kalau dia melewati batas ini, maka bukannya kita akan melihat bullish, tapi justru kita akan melihat bearish, teman-teman ya. Jadi kita berharap dia tidak akan lewatin ini, dan justru kita berharap market ini akan turun melebihi batas bawah sini ya. Jadi ini ada batas bawah yang harus terjadi, teman-teman ya. Nah, di RSI Divergent juga ini sudah muncul bear-nya ya, artinya memang diharapkan market untuk USDT dominance ini bisa turun. Kalau USDT turun, maka untuk koin lain seperti Bitcoin, emas, dan sebagainya itu akan naik semua, teman-teman ya. Oke, ini dari sisi USDT dominance, dan juga dari sisi Bitcoin dominance ini juga kita tidak berharap dia naik tinggi ya. Kalau dia naik tinggi, artinya Bitcoin jatahnya jadi kebanyakan, teman-teman ya. Sehingga altcoin lagi-lagi nggak kebagian jatah ya. Saya berharap ini tidak terlalu tinggi, dan ini terus membuat pergerakan yang sideways aja di sebelah sini ya. Dan ini forecast-nya di sini adalah bull untuk naik ya, teman-teman ya. Nah, saya berharap dia akan bertahan di level-level sini aja nih. Nah, kalau bisa ya seperti ini aja, nggak usah terlalu tinggi banget, sehingga altcoin itu bisa kebagian jatah banyak, termasuk meme coin juga bisa kebagian jatah banyak. Nah, kemarin yang overview di yang lalu kita bikin itu Bitcoin masih di 62,61%. Sekarang sudah turun sampai ke sekitar 58,27%. Artinya ini bagus untuk altcoin dan juga meme coin, teman-teman ya. Oke, terakhir kita lihat dari total tree. Nah, total tree dari kemarin juga ya grafiknya menunjukkan grafik kenaikan ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada grafiknya menunjukkan pergerakan naik kembali ya, ini lebih tinggi lagi dari sebelumnya ya, tapi indikasi untuk terjadi manipulatifnya bisa jadi, teman-teman, sehingga ada kemungkinan dia turun ke sini ya, kemudian baru akan terbang lebih tinggi lagi. Nah, tapi kita berharap dia tidak akan melewati batas bawah yang ini ya. Nah, ini tidak boleh lewat, karena kalau dia lewat ini, ya again, ini tren turun yang akan terbentuk, teman-teman, bukan tren naik kembali, ya.
Jadi untuk untuk total tree ya kita juga berharap dia akan melakukan pergerakan naik. Tapi di sini ya teman-teman lihat ya, ini ada bear yang keluar ya. Dan mudah-mudahan hanya manipulatif dari market deh yang terjadi. Jadi keputusan malam ini benar-benar sangat penting banget untuk kita tahu, dan ini akan mempengaruhi pergerakan kripto secara umum, termasuk juga aset yang lain secara umum. Jadi kita akan melihat bagaimana keputusan The Fed mempengaruhi hasilnya nanti. Harusnya sih kalau terjadi sell on news, itu Bitcoin sendiri akan mengalami penurunan koreksi mungkin sekitar 4%-an, terus kemudian untuk altcoin lain dan memecoin lain juga akan lebih parah, ya mungkin di atas 5%, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak sedalam itu turunnya, berarti kita justru akan melihat nanti altcoin, memecoin justru akan terbang lebih tinggi malah, bukan lebih turun ya. Cuman hati-hati buat teman-teman nanti yang akan trade, ya sebisa mungkin posisi trade-nya udah close dulu, supaya Anda tidak kejebak dengan market manipulation malam ini. Karena bisa jadi Anda akan dipandang seperti itu, dan akan menimbulkan candle wick yang sangat panjang, ya, sangat besar, sangat panjang, dan itu akan menghajar Anda punya stop loss, ya. Jadi better kalau Anda masih punya posisi, Anda close saja semua posisinya, dan kalau memang sudah profit, ya udah Anda close saja. Ya, kita juga tadi barusan close posisi PP-nya kita, dan itu sudah berhasil profit, teman-teman. Saya juga sudah kasih tahu di dalam grup, dan kita berhasil profit. Saya tunjukin ke teman-teman ya, tadi kita berhasil close posisi PP di area sini, dan time frame yang saya pakai itu ya time frame yang 30 menit, teman-teman ya. Ini saya geser dulu, ya, biar bisa dilihat semuanya. Sebentar, ini, oke, ini jauh banget ya. Kok sampai di bulan April ya? Saya geser dulu sebentar ya. Nah, ini yang terakhir tadi ya. Jadi tadi barusan kita berhasil take profit teman-teman dari harga koin PP ya. Nah ini ya, tadi kita hit TP di sini, dan akhirnya kita berhasil TP koin ini teman-teman. Dan udah posisi kita udah berhasil close sekarang, dan tidak akan ada posisi untuk malam ini karena saya akan melihat dulu hasil dari The Fed dan hasil manipulasi market yang akan terjadi. Apakah bakal sell on news, atau justru sebaliknya, ya market justru didorong naik ke atas lebih tinggi, teman-teman ya. Semua ini akan kita tahu lewat malam ini setelah hasilnya keluar, atau beberapa jam sebelum itu, teman-teman. Oke, jadi Anda harus hati-hati dengan pergerakan khususnya malam ini dan juga besok ya. Kalau hari Jumat harusnya sudah lebih stabil, apalagi minggu depan itu jauh lebih stabil, teman-teman ya. Oke, dan saya rasa saya selesai untuk membuat market overview kita kali ini, teman-teman ya. Ingat, Anda harus hati-hati dalam trade kali ini, karena bakal banyak manipulasi yang akan terjadi di market, teman-teman. Oke? Dan saya selesai, saya izin pamit untuk kita semua, dan mudah-mudahan trading Anda profit, saya doakan begitu, dan hati-hati untuk malam ini ya, teman-teman ya. Dan kita selesai, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.